Kalau dari data terakhir tahun 2021 itu pungutan itu udah terkumpul hampir 140 triliun. Wah, Itu yang untuk PSR, untuk capacity building petani, itu nggak nyampe 20%. Masyarakat Indonesia menderita kerugian yang luar biasa, sementara pelakunya nih, pelaku-pelakunya yang para oligark tadi, mereka kan tetap meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi bencana ekologisnya kita semua yang menderita gitu. Data dari pusat studi kelapa sawit itu lebih dari 60% lahan sawit itu dari hutan primer, bro. Wah, jadi kan ngeri banget. Ngeri banget. Baik, Sobat Logika dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Logika Bicara di channel kesayangan Anda, tentunya di Logika Channel. Bersama saya, Bowo, kita akan membahas isu-isu menarik di Indonesia saat ini. Saat ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa industri kelapa sawit adalah tulang punggung salah satu dari tulang punggung perekonomian nasional. Itu baik dari desa-desa di Sumatera maupun di Kalimantan, serta pasar-pasar Tiongkok sampai Eropa. Sawit ini menyumbang devisa yang cukup besar dan nggak kaleng-kaleng. Tetapi kita juga masih berpikir Indonesia ini kaya akan perkebunan sawit, tetapi perekonomian masyarakatnya menurut data dari World Bank, kemiskinan itu sangat ekstrim lah di Indonesia. Berarti siapa yang diuntungkan dari sektor sawit ini? Lantas sejumlah LSM seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, menyebut bahwa pengusaha sawit ini selalu berkonspirasi dengan penguasa. Apa benar demikian? Tapi kalau kita simak dalam pidato Presiden Prabowo di berbagai kesempatan, seolah-olah sawit itu menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. Kita juga masih ingat Pak Prabowo dalam pidatonya begitu membela sawit, dibilang sama dengan tanaman lainnya karena punya daun gitu. Tapi ini menjadi satu lelucon bagi kita, terutama bagi aktivis lingkungan hidup. Ternyata tidak demikian, karena sawit sendiri itu adalah tanaman monokultur, gitu. Jadi dia itu tidak bisa hidup bersamaan dengan tanaman di luar dari sawit atau varietas sawit gitu. Nah, sehingga kemarin rame soal bencana banjir bandang di Sumatera, baik itu di Padang, baik itu di Aceh maupun di Sumatera Utara. Itu penyebab utamanya adalah deforestasi ugal-ugalan untuk perkebunan sawit. Lantas Pak Prabowo sebagai presiden seolah telinganya sangat tipis ya. Sawit dipaksakan menjadi program strategis nasional food estate di Papua. Nah, kemudian publik mulai mendengar istilah oligarki sawit gitu. Nah, dalam perbincangan kita hari ini sudah ada tokoh yang expert di bidang persawitan ya, ini Mbak Doktor Dian. Nah, ini Mbak Doktor Dian karena disertasinya masih seputaran mengenai sawit.
hal yang sederhana yang ingin saya tanyakan dengan Mbak Dian gitu, Mbak Dokter, mengenai oligarki ini, istilah oligarki sawit ya, ini muncul. Memang iya gitu, para pengusaha sawit ini berkonspirasi atau bisa mendrive penguasa gitu, sehingga bisnisnya sustainable, langgeng, gitu. Bisa mempengaruhi sampai di tingkatan regulasi juga, demikian. Nah, untuk waktunya saya persilakan Mbak Dokter menjelaskan hal ini. Hal yang sederhana aja, apa sih oligarki sawit tuh? Oke, selamat sore teman-teman Logika. Saya malu juga nih baru menyandang gelar dokter, kemarin banget soalnya. Ya, apalagi saya sebetulnya, saya juga dokter nih, mondok di kantor. Jadi iya, semuanya itu sebenarnya berawal dari dulu kedekatan saya itu dengan teman-teman petani swadaya. Nah di sana itu kan dengar curhatan-curhatan nih ceritanya bro. Iya. Nah akhirnya itulah yang curhatan mereka ya salah satunya itu. Kenapa sih selama ini kok negara ini tidak pernah berpihak kepada teman-teman petani, gitu kan? Kenapa sih dana PSR yang harusnya untuk mereka itu keluarnya kayak keran yang seret buntet gitu, gitu kan? Nah jadi rupanya teman-teman ini ngobrol bahwa mereka curhat, ternyata banyak banget kepentingan-kepentingan pengusaha itu yang memang memiliki dikasih karpet merah lah oleh pemerintah, privilege-nya seperti itu. Bayangkan ada satu lembaga nih ya, pengelola dana perkebunan itu ya, apa tuh nama lembaganya? Dulu namanya sih BPDPKS, sekarang kan udah berubah jadi BPDP ya. Jadi lembaga ini itu rada lucu. Lembaga ini kan BLU di bawah Kementerian Keuangan. Dibuat sangat cepat dalam waktu ya kurang lebih 3 bulan. Cepet banget itu. Iya, kayak omnibus law ya? Betul. Wah, ngeri banget. Itu kan dorongan-dorongan dari para pengusaha-pengusaha. Kalau kita nyebutnya agak keras ya oligark tadi lah ya, oligark gitu kan. Kadang-kadang mereka marah bu disebut oligark, karena kan negatif kan ininya ya. Diksinya negatif ya. Jadi si pengusaha-pengusaha ini bagaimana caranya, karena mereka dulu harga CPO global kan anjlok. Tahun 2014-2015 itu dari 500 US dollar per metric ton ya sekitar, dari 900-an US dollar per metric ton menjadi hampir 400-500-an US dollar per metric ton. Jadi mereka merasa kekayaannya terancam. Terancam kan, waduh gimana nih pundi-pundi akumulasi kapital gue berkurang nih gitu kan. Mereka mau lobby-lobby kan, gimana caranya penyelamatan. Nah, sementara lembaga ini akhirnya dilahirkan dengan menurut saya gitu ya, dengan dalih untuk penyelamatan sebenarnya para oligark itu. Nah, mereka melakukan lobby-lobby kenceng lah lobby-lobbynya lah ya, sampai lobby-lobby di tingkatan pusat. Di tingkatan pusat. Terutama di sektor apa tuh biasanya? Ekonomi ya, sektor perekonomian. Ini kan di bawah kan ini kan lembaga di bawah Kementerian Keuangan BLU kan. Di atas Kementerian Keuangan siapa? Kementerian Perekonomian kan. Menko Perekonomian. Kalau nggak salah tuh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pernah tersandung kasus sawit juga ya itu ya. Ini justru sebelumnya tahun 2014-2015 kan menteri sebelumnya itulah ini yang menjawab relasi antara oligark terhadap penguasa, relasi kuasa dengan ya. Diperiksanya Erlangga kala itu terkait dengan sawit ya, dengan minyak goreng ya. Minyak goreng kalau waktu itu karena kita kelangkaan kan. Betul. Banyak di. Tapi kasusnya sampai sejauh apa sih itu tuh? Wallahu alam bisawab itu. Lanjut. Tadi ya, yang lembaga tadi kenapa kita sebut tadi oligark. Nah, jadi bayangkan ini sebuah lembaga negara, tapi anggota-anggota pengarahnya pengusaha semua, bro. Wah. Perwakilan petani hanya satu, tapi yang disebut perwakilan petani itu menurutmu seperti apa sih? Kan harusnya kan ya benar-benar petani gitu benar-benar, ya. Kan kategori kalau di sawit itu ada
menurut undang-undang Benar-benar perkebunan itu kan tanam. bercocok tanam gitu kan, Benar-benar lahannya yang- cuma 2 hektar. Betul. Gitu. Ini adalah petani-petani yang memiliki lahan lebih dari 100 hektar, 200 hektar perwakilannya. Sementara yang datang pengusaha-pengusaha kan anggota komite pengarahnya. Terus suatu saat pernah wawancara lah ya dengan salah satu narasumber yang menjadi arsitekturnya lembaga ini gitu ya. Kenapa pengusaha yang duduk di sana itu? Anda bayangkan mereka sudah punya resource, infrastruktur lengkap, punya refinery, mereka bisnis sudah jalan. Betul. Ya wajar kalau pemerintah ini menggunakan mereka gitu, karena mereka apa? Mereka udah expert di sana gitu. Petani malah nggak dilibatkan. Nggak di situ. dilibatkan. Petani yang Padahal benar-benar kan petani ya. Indonesia, pemerintah Indonesia punya kebijakan yang quote and quote gitu, seolah-olah gitu, berpihak Seolah-olah. pada petani. Satu diantaranya mengenai PIR, perkebunan inti Inti rakyat. Harusnya bisa menjadi rekomendasi gitu untuk bergabung di situ ya. Ada, sebenarnya mereka juga member ya dari ini ya. Ada petani-petani yang memang anggota plasma di perusahaan itu. Oke. Ada petani-petani yang memang benar-benar swadaya berdiri sendiri. Nah, yang kita harus perhatikan itu dan kita kasih keadilan ekonomi lah. Itu harusnya kepada teman-teman kita yang petani swadaya ini. Bahkan teman-teman petani plasma pun sebenarnya kalau kita telisik lebih jauh ya, mereka tuh terjebak kayak di skema palsu plasma gitu. Karena kan sebenarnya nggak sepenuhnya menikmati keuntungan sebanyak itu gitu. Kan mereka operasinya kan pungutan kan, mereka diambil, dipungut, kemudian itunya subsidinya diputer, ini untuk kekayaan mereka masuk kantong lagi mereka pengusaha-pengusaha itu. Jadi ya kalau dari data terakhir tahun 2021 itu pungutan itu udah terkumpul hampir 140 triliun. Itu yang untuk PSR, untuk capacity building petani itu nggak nyampe 20%. Iya, ampun, berarti sangat ironis ya. Iya, betul sekali. Petani ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga ya. Menangis mereka, apalagi dengan bencana tadi yang Bro sebutkan di awal kan, bencana ekologi tiga kejadian di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh kemarin ya. Betapa petani atau ya bukannya petani, masyarakat Indonesia menderita kerugian yang luar biasa, sementara pelaku-pelakunya yang para oligark tadi, mereka kan tetap meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi bencana ekologisnya kita semua yang menderita gitu. Bayangkan sampai sekarang belum ada penyelesaian yang bagus di sana. Iya, betul. Saya lihat di media sosial tuh masih banyak teman-teman yang mengungsi, saudara-saudara kita di sana. Jadi ya itu. Nah, kejadian hari ini kan bukan serta-merta tiba-tiba terjadi begitu saja. Jadi ada legacy dari pemerintahan sebelumnya, Betul. terutama di eranya Pak Jokowi. Nah, berarti kegagalan hari ini akibat kebijakan di masa lampau ya, berarti. Setuju. Harusnya gini. Pada saat hal-hal yang keliru gitu loh, hal-hal yang keliru di masa lalu itu, kenapa kita tidak cut gitu ya, break the chain istilahnya kan? Nah, kita perbaiki gitu loh. Kita perbaiki. Jadi misalnya di masa lalu pemerintah suka obral ngasih lahan GU lah ya, pemberian itu ke pengusaha misalnya jutaan hektar. Nah, itu tuh harus direview lagi, direvisi lagi, dievaluasi. Bahkan menurut aku nih ya, ini kan B30 udah jalan, B40 juga udah jalan, bahkan ada rencana untuk B50 yang walaupun masih pro kontra di mana-mana ya. Itu bahayanya kalau terus pemerintah untuk melanjutkan program B50 itu kerusakannya bakal lebih masif. Bayangkan Prof. Arief Satria itu mantan rektor IPB yang sekarang jadi ketua BRIN ya, kepala BRIN itu, beliau memprediksi tuh ada 9 juta lahan baru yang akan dibuka pada saat negara ini tetap kekeh melanjutkan program B50. Itu kan luar biasa ya. Ngeri. Sekarang per 2024 lahan sawit nasional kita tuh hampir 17 juta hektar. Belum lagi alasan food security kan, food estate yang di Papua. Itu 600.000 hektar kan yang dibuka untuk lahan sawit. Semua kita tahu itu udah bukan rahasia umum lagi kan.
bulldozer sudah diturunkan di sana kan untuk pengembangan food security dalam tanda kutip. Apakah itu yang kita inginkan? Kerusakan masif, deforestasi, marginalisasi petani, bencana ekologi, kerusakan ragam hayati. Itu parah sekali. Dan data dari pusat studi kelapa sawit itu lebih dari 60% lahan sawit itu dari hutan primer, bro. Wah, jadi kan ngeri banget. Ngeri banget. Jadi bukan hutan industri, bukan ya? Bukan, itu serem banget. Nah, bahkan tidak hanya merusak ekologi, tapi juga meningkatkan konflik agraria. Data KPA itu dari tahun 2002, terakhir tahun 2021 pokoknya terjadi konflik itu sampai 205 konflik. Nah, Mbak Dian, kita kan juga pernah tahu dan pernah mengalami ya di era pemerintahan Pak Harto. Dulu ada swasembada pangan, lantas ada penyeragaman pangan. Masyarakat dipaksa makan beras, cetak sawah di mana-mana. Kemudian ada beberapa suku di Papua hilang akibat distribusi beras tidak berjalan gitu kan. Nah, ini kan terkait dengan itu, sekarang ini kan food estate ya, jadi membangun sawit gitu. Nah, ini juga akan terdampak terdampak kelaparan dong bagi masyarakat Papua, seperti yang terjadi di era Orde Baru. Betul. Kalau menurut pendapat Mbak Dian gimana tuh? Kita tahu ya, masyarakat Papua ini kan sudah Makanya terbiasa makan sagu gitu ya, dan sekarang iya. mereka dipaksa makan nasi, makan beras, yang dimana mereka dipaksa tanam padi. Mana bisa padi tumbuh di sana ya, kecuali di beberapa kawasan yang kayak di Merauke mungkin saya nggak mungkin ya. Bayangkan sekarang masyarakat Papua itu ya, mereka dengan gampangnya pada masa lalu ya, lapar tinggal ke hutan. Lapar pengen mancing ikan tinggal ke sungai. Nggak ada. Udah berubah, betul. Udah shifting kan. Masa gitu. brokotin sawit ya. Masa panen buah segar, TBS, panen buah sawit. Itu kan kasihan gitu. Itu membunuh kan. Namanya membunuh pelan-pelan, dan itu sudah merusak tatanan sosial masyarakat setempat. Nah, ini yang harus kita juga perhatikan gitu. Jadi pemerintah tolonglah lebih peka gitu, janganlah seperti ini gitu. Jadi masyarakat saudara kita yang di sana itu, mereka sudah berpindah lagi, bro, udah nggak ada lagi di hutan-hutan karena mereka sudah kehilangan kehilangan tempat hidup namanya. Tempat hidup mereka sudah dirampas, sudah dirampok oleh industri gitu, dan mereka tidak bisa melawan. Itu yang harus kita dorong sebenarnya sebagai kita ini sebagai aku bilangnya peneliti ya, bukan peneliti sih sebenarnya, kita sebagai aktivis atau apalah ya. Ayolah bersama-sama itu lebih banyak menggaungkan hal-hal yang bisa membantu teman-teman saudara-saudara kita di sana agar memperoleh haknya kembali. Kan mereka nggak bisa melawan sekarang, bayangkan sudah terkonsep di kalau pemerintahan sekarang ini apakah seperti Pak Harto yang punya repelita gitu, rencana pembangunan. Mereka kan tertata ya, ada blueprintnya gitu, bahwa saya selama 5 tahun ke depan akan begini. Terus dulu di zaman Pak Harto, menteri-menterinya itu kan luar biasa ya, orang-orang yang punya kecakapan expert yang kecakapan, kepintaran dan perencanaan yang luar biasa. Nah, sementara kalau bro lihat di masa sekarang ini, di bawah kepemimpinan saat ini ya, pemerintah saat ini, udahlah speechless kita kan. Tapi kepemimpinan saat ini juga legacy dari kepemimpinan masa lalu kan. Betul. Misalnya tadi kita menyinggung soal sawit ya, itu kan masuk dalam masuk dalam PSN kan. Betul, PSN. Proyek strategis nasional di eranya Jokowi kan, maka diterapkan regulasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja sebagai payung hukum untuk melindungi mereka. Nah, pertanyaannya gini, kalau kita bicara dalam konteks regulasi, apa mungkin 500-an anggota dewan yang berkantor di Senayan itu adalah
quote and quote anak buah dari pengusaha sawit atau memang pengusaha sawit. Kalau dalam bahasa almarhum ini kan peng-peng. Wah, pengusaha dan penguasa. Iya, pengusaha dan penguasa almarhum Riza Ramli itu punya sebutan seperti itu. Nah, kalau menurut pandangan Mbak Dian, ini tidak lepas dari ulah para wakil rakyat yang berkantor di Senayan yang membuat regulasi, terus memberikan karpet merah bagi bagi pengusaha sawit gitu. Yeah. Kalau Mbak Dian melihatnya bagaimana? Seperti itu? Aku setuju. Pernah ada survei kan waktu itu yang menyebutkan 80% anggota DPR itu adalah pengusaha. Wow. Jadi kalau menurut mereka ya wajar saya mengamankan kepentingan bisnis saya dong gitu dengan cara seperti itu kan. Pengusaha pengusaha batu bara lah, pengusaha sawit lah. Nah, mereka kan yang tadi disulap jadi undang-undang cipta kerja itu. dalam semalam ketok palu ya. Jadi kalau ditanya ya, sebenarnya peran anggota DPR itu apa ya? Menurut aku ya hanya membantu para oligak-oligak tadi untuk lebih powerful gitu loh. Lebih powerful. Ya. Nah itu. Nah, kalau begitu pendanaan politik untuk bisa menjadi anggota Dewan ini kan tidak sedikit ya. Betul, gitu kan. banyak banget. Ada sponsor. Satu pasti diantaranya itu. dari pengusaha sawit. Pasti. Ya kan? Nah, pertanyaannya seberapa besar gitu kapital dari pengusaha sawit untuk mensponsori aktivitas politik gitu. Besar banget. Besar banget ya? Pernah dengar cerita lah ya, pokoknya ini dari sumber yang sangat sahih. Itu modalnya besar banget. Karena apa? Karena keuntungan yang akan atau benefit yang di depan akan didapat sama si peng-pengnya ini, si pengusahanya sangat besar. Nanti melalui si anggota Dewan Titipan ini, dia bisa meminta membuat regulasi lah ya. Yang intinya memenangkan kepentingan dia, benefitnya itu. Jadi bagi dia nggak masalah saya modalin salah satu anggota DPR misalnya calon anggota DPR ini tadi 10 miliar misalnya ya. Itu nggak ada ruginya buat mereka karena apa yang nanti yang didapat di kedepan itu lebih dari itu gitu. Oh, jadi modus operandinya berarti memang sistem perpolitikan kita deh. Mbak Dian kan politik juga nih ya. Nah, apa dokternya? Baru belajar. Dokternya apa Mbak Dian? Ilmu politik. Ilmu politik. Ekonomi politik. Ya. Berarti Mbak Dian melihat sistem politik kita ini nggak bener ya, transaksional. Transaksional gitu. Sekali. Amburadul lah ya. Terus apa yang harus kita lakukan supaya ini benar gitu kan? Revolusi ya? Wah, setuju. Ngeri nih revolusi. Tapi jangan dikonotasikan pada jangan hal yang buruk. Betul. Masalahnya revolusi sistem ya. Nah, revolusi masalahnya gini. Masalahnya kalau kita lihat ya, masyarakat kita kan juga nggak semuanya itu mau dengan hal kayak gitu. Ada orang yang play safe karena udahlah saya kayak gini aja lah, saya nggak mau ini. Kalau kita semuanya itu berada di gerbong yang sama, menginginkan perubahan tadi, yang akan berubah. Masalahnya nggak semua orang itu mau bareng-bareng gitu loh. Tidak ada persetujuan kolektif ya. Kita butuh dukungan kolektif bahwa oh ya saya menginginkan perubahan. Ayo kita revolusinya bukan artinya kita bakar-bakaran memberontak, bukan seperti itulah ya. Nggak hal-hal yang anarkis lah gitu. Tapi paling nggak kita satu pandangan bahwa kita menginginkan suatu perubahan, bahwa oh kita menginginkan kebaikan. Kadang-kadang saya juga sebel DPR bilang kami mewakili rakyat atau rakyat mana yang Anda wakili gitu loh. Betul. Rakyat mana yang Anda wakili gitu. Nah, saatnya lah masyarakat kita itu ayo janganlah kita mau dibayar misalnya pas pemilu suara kita dibutuhin terus kita dikasih uang 50.000, 100.000 jadi kita dibutakan oleh itu. Ayo lebih cerdas gitu loh, lebih berpikir bagaimana memperbaiki negara ini supaya ke depan akan lebih baik lagi. Saya melihat ini ke depan itu malah suram ya sepertinya. Ke depan kalau kayak gini terus kayak kemarin baca soal agreement on reciprocal trade gitu ya, terus BOP gitu ya, isu-isu sekarang itu kayak sedih ya, kecewa gitu. Ini sebenarnya mau kemana sih? Soal gitu. ART nih, agreement reciprocal trade gitu. Ini kan jelas merugikan pemerintah Indonesia ya kan.
karena dikenai tarif. Betul. Sementara Amerika masuk ke 0%. sini zero, Iya, kan, betul. begitu. Nah ini dampaknya terhadap industri sawit sendiri bagaimana nih? Kalau saya lihat ya, aku lihat sih memang akan besar-besaran ekspornya ya, akan besar-besaran ke sana. Tapi nanti yang akan kita hadapi di sini tuh malah kelangkaan jadinya, kayak kasus yang kena Pak Aha tadi kan, kan semuanya diekspor besar-besaran karena ya? Betul. Akhirnya kita terjadi kelangkaan di sini sehingga domestic market obligation-nya nggak terpenuhi gitu kan, karena semuanya kesedot ke sana kan. Ini kan ART tuh seakan-akan saya analogikan kayak menyerahkan diri lah ya, seorang perempuan yang tiba-tiba menyerahkan dirinya, udah lalu mau apain gue deh terserah, nggak punya ini, powerless gitu loh, hanya gara-gara lemah hanya gara-gara mendapatkan suatu. Nah itu kan bahaya banget untuk perempuan yang sedang diperkosa. Ya seperti itulah ya. Itu tidak hanya menyerahkan kepala tapi seluruh tubuh gitu. Betul. Nah ini juga para oligark sawit ini berpesta mereka ya dengan adanya nanti itu. Dampaknya apa? Dampaknya yang menderita ya lagi-lagi rakyat kita sendiri. Betul. Bayangkan tahun 2022 itu kalau bro tahu ibu-ibu war minyak goreng saking langkanya kan, harganya dari 28.000 tiba-tiba jadi 38.000 gitu kan, ada yang 50.000 itu tuh bener-bener oligark itu kan bukan tidak sadar, mereka sadar, tapi mereka tidak peduli seakan-akan. Yang penting dalam otak mereka kan gimana caranya pundi-pundi saya bertambah gitu. Kalau menurut teori Winters ya, memang mereka itu memiliki kecenderungan, motif mereka itu untuk mempertahankan kekayaan atau wealth defense gitu. Jadi kalau Winters kan punya dua teori untuk meningkatkan oligark itu ya, wealth defense tadi sama material power index kekayaan material. Bayangin data tahun 2011 material power index kita itu 1 dibanding 635.000 jiwa. Jadi satu orang kaya oligark kita berbanding dengan 630.000 jiwa. Tapi pada tahun 2024 itu naik menjadi berbanding 1.340.000 sekian gitu ya. Jadi itu kan bayangkan satu oligark berbanding dengan 1.600.000 atau 300, kok saya lupa ya datanya. Itu kan ngeri banget gitu kekayaan ekstrim mereka. Dan seperti kita ketahui kan, siapa aja sih pengusaha-pengusaha itu yang menguasai sektor itu ya. Ya kita sebut aja lah, itu kan ada siapa namanya, kayak TV Rahmat lah, si Martua Sito, Astra Group, Sinarmas, betul, Wilmar, udahlah itu udah bukan rahasia lagi ya. Perlu nggak sih kayak di Malaysia ya, itu kan perkebunan sawit dikelola sama BUMN Malaysia seperti Said Darbi gitu kan. Terus bahkan Kementerian Agama tuh punya bisnis ya kan, untuk memutarkan uang umat, tapi ini dengan cara yang baik, bisnisnya real gitu. Dia punya tuh namanya tabung haji plantation. Itu under Kementerian Agama di Malaysia. Kerjasama dengan SIM Derby gitu ya? Bukan, itu berbeda lagi. Jadi bisnisnya sama, tapi mereka tuh berbeda gitu. Nah, tetapi private company di sana dibatasi di Malaysia. Nah, Indonesia kan ada namanya PTPN gitu. Perlu nggak ya perusahaan-perusahaan sawit bermasalah, ya kan? Kita tahu nih di Riau yang taat pajak itu perusahaan sawit hanya 30%. Selebihnya 70% ngemplang semua ya? Pengemplang semua gitu. Nah, Prabowo harus tegas nih, gitu kan. Harus diambil alih sama PTPN atau sekarang di bawahnya Danantara tuh Agrinas gitu kan. Perlu nggak sih seperti itu? Menurutku ini kan kebijakan selaras dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 gitu kan. Betul. Nah, ini kan sangat tegas, apalagi Prabowo ini backgroundnya adalah tentara gitu, harus taat konstitusi dong ya kan. Perlu nggak tuh? Perlu.
kenapa sih kita tidak meniru yang bagus ya, kayak Malaysia sudah Malaysia. melakukan itu ya, tabung Betul. haji plan gitu ya. Kita juga harusnya bisa melakukan itu. Nah, tadi yang dibilang butuh leadership, kepemimpinan yang tegas dari Prabowo. Tapi seperti kita ketahui lah, kalau ditanya tadi BUMN kita mampu nggak sih melakukan itu, bro? You know lah, bagaimana BUMN negeri ini bekerja gitu loh. Iya. Yang ada malah, ya udah kalau memang Danantara nanti ke depan bakal bisa mengambil alih itu lewat Agrinas, oke, memperbaiki semuanya sih kita bisa terima, tapi kita lihat nanti gitu ya. Nah, soal yang tadi tabung haji dari Plantation itu bagus juga. Bayangkan seorang yang menyerahkan porsi hajinya biaya 25 juta. Harusnya kalau uang itu dikelola dengan baik lewat investasi itu ya. Orang-orang yang naik haji itu nggak usah nambah lagi, bro, nanti ke depannya. Kan dia udah menunggu 20 tahun, uang 25 jutanya tadi kan save ya, uangnya juga save ya, tabungannya jadi gitu ya. kadang-kadang kan nggak masuk akal aja gitu pada saat orang mau naik haji, oh biaya haji tahun ini misalnya 50 juta. Naik lagi. Sudah membayar di awal kan 25 juta ya. Lah, harusnya nggak usah nambah lagi, kan udah menunggu masa tunggunya 20 tahun, harusnya 25 juta tadi malah udah berkembang jadi 70 juta gitu kan. Nah ini nih kadang-kadang yang aku juga nggak ngerti ya, nih harus membutuhkan penelitian selanjutnya gitu loh untuk hal ini. Harapannya sih ya ke depan akan lebih baik lah ya, dan kita tunggulah ini sikap tegas Prabowo nih untuk melaksanakan amanat konstitusi tadi kan. Oke, baik Mbak Dian, terima kasih atas kesempatannya tadi sudah memaparkan mengenai problematika di industri sawit ya. Lantas juga tadi menyinggung mengenai oligarki sawit yang banyak melakukan pendanaan terhadap individu-individu yang sekarang berkantor di Senayan sana gitu kan, merusak tatanan sosial gitu, melalui regulasi-regulasi yang seolah-olah itu menjadi legal, padahal itu ilegal gitu. Jadi baik, Sobat Logika, tadi kita sudah menyimak ulasan dari Mbak Dian, ada insight-insight yang cukup menarik, menambah wawasan kita, dan semoga di bulan puasa ini menjadi evaluasi kita untuk menyadari banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus dikritisi gitu untuk kemajuan Indonesia ke depan. Lantas tidak lupa apa yang pernah dikatakan oleh founding father kita, Datu Ibrahim, atau yang kita kenal Tan Malaka, bahwa tuan rumah tidak akan berunding dengan maling yang menggarong rumahnya. Nah, untuk itu Pak Prabowo, ya jangan ada toleransi bagi para pengusaha-pengusaha sawit atau yang kita sebut oligarki yang akan merusak negara Indonesia ini. Dan akhir kata, saya Bowo sebagai host Logika Bicara undur diri. Kita akan bertemu di lain kesempatan dengan isu-isu yang ciamik tentunya. Salam sehat dan sukses selalu. Merdeka! Merdeka!